Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Desi Elisa Putih, NIM 202131007, Rizky Agustina, NIM 202131009, dan Feni Silviana, NIM 202131019. Kami kelompok 7 di sini akan membahas tentang dibalik peristiwa fitnah bab 11. Dalam bab ini menjelaskan tentang penafsiran surat An-Nur ayat 22, menjelaskan tentang teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Abu Bakar yang karena kekecewaannya membuat ia berhenti bersedekah. Penafsiran dalam kitab Tafsir Al-Jalalain bahwa ulul fadil dan as-sa'ah memiliki makna yang sama, yaitu diartikan sebagai orang-orang yang berkecukupan atau ashabul ginnah. Maksud dari yang berkecukupan itu yang bagaimana? Yang dimaksud kecukupan dalam ayat ini ialah kecukupan ilmu, agama, dan kebaikannya secara lebih rinci. Nah, dalam tafsir Mafati Al-Ghaib, Syekh Fakhruddin Al-Razi juga menjelaskan bahwa makna ulul fadli dalam ayat ini maksudnya ialah orang yang memiliki keutamaan dalam hal agama, bukan dalam urusan keduniaan. Dalam surat An-Nur ayat 24 yang artinya, mereka itu yang dituduh adalah bersih dari apa yang mereka tuduhkan. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Bagaimana maksudnya? Jadi intinya dalam ayat ini menunjukkan ketinggian martabat mereka atau ahli bait Nabi serta jauhnya tingkat keutamaan mereka, yakni mereka disifati dengan ketinggian dan kedudukan beserta bersih dari apa yang mereka tunjukkan tentang perbuatan keji dengan cara dusta dan batil. Zamakhsyari berkata dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membebaskan dari tuduhan perbuatan keji terhadap 4 orang dengan 4 perkara. Ada yang dapat menyebutkan 4 perkara itu? Oke, 4 perkara itu pertama, Allah membebaskan Nabi Yusuf dengan seorang anak yang menyaksikan kejadian itu. Kedua, Allah membebaskan Musa dari tuduhan orang-orang Yahudi dengan sebuah batu yang melarikan pakaiannya. Ketiga, Allah membebaskan Maryam dari tuduhan berzina dengan pembicaraan anaknya Isa yang masih dalam ayunan. Yang terakhir, Allah membebaskan Aisyah dengan ayat-ayatnya. Tadi yang terakhir disebutkan Aisyah dibebaskan dengan ayat-ayatnya. Apakah Aisyah memiliki keistimewaan? Ya, Aisyah mempunyai keistimewaan. Seperti yang dikatakan Aisyah sendiri, sungguh aku diberi keistimewaan 9 macam perkara yang tidak ada seorang perempuan pun di dunia ini yang diberinya. Iya benar, jadi Aisyah itu diberi 9 keistimewaan, yaitu yang pertama, Jibril benar-benar pernah menurunkan gambaranku atau gambaran wujudku pada telapak tangannya untuk mengawini aku. Lalu yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat yang kepalanya berada dalam pangkuanku. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur di rumahku. Yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawini aku dalam keadaan gadis, sehingga ia tidak beristrikan perempuan gadis selain aku. Yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dikerumuni oleh malaikat di rumahku. Yang keenam, ketika wahyu sedang turun kepadanya di rumah keluarganya, mereka sedang pergi daripadanya, sedang dalam kesempatan lain wahyu sedang turun kepadanya, sedang aku bersamanya di tempat tidurnya. Lalu yang ketujuh, aku dijadikan untuk diberi ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Lalu yang kedelapan, aku adalah putri khalifahnya dan sahabat karibnya, sedang pembebasan diriku diturunkan wahyu dari langit. Lalu yang terakhir, aku diciptakan sebagai perempuan yang thayyibah atau suci, di sisi seorang suami yang thayyib atau suci. Masya Allah, merinding saya mendengarnya, Mbak. Apa amal soleh dapat rusak disebabkan oleh maksiat? Dalam surat An-Nur ayat 22, ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud firman Allah, kaum kerabat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah itu adalah Mistah. Kalau boleh tahu, apa itu Mistah? Mistah itu seorang sahabat Abu Bakar yang miskin dan termasuk salah seorang sahabat muhajirin yang cemerlang.
Sedang ia dalam kasus peristiwa fitnah ini ikut terlibat dan menuduh Aisyah berbuat keji, tetapi kemudian ia tobat. Padahal tidak dilakukan lagi, bahwa menuduh berbuat zina itu termasuk dosa besar. Paham? Paham. Apakah orang yang menuduh berzina kepada salah seorang istri Nabi itu kafir? Sebagaimana ulama ada yang berpendapat bahwa orang yang menuduh berzina kepada salah seorang istri Nabi itu kafir. Pendapat ini didasarkan atas adanya ancaman yang berat bagi penuduhnya, sebagaimana firman Allah. Mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Quran Surat An-Nur ayat 23. Sehingga Ibnu Abbas berpendapat bahwa orang tersebut tidak diterima tobatnya. Menuduh berzina kepada salah seorang istri Nabi itu berarti merupakan alasan mereka yang lain, yaitu bahwa orang yang melukai hati Rasulullah dan merongrong kemuliaannya. Seorang siapa yang menganggap halal atau boleh Rasulullah ditukai hatinya dan dirongrong kemuliaannya, maka ia dipandang telah kufur dan keluar dari Islam atau murtad. Lalu apa yang dapat kita bahasan kita tadi? Menyifati seseorang dengan takwa dan soleh itu boleh sejauh hal itu tidak mengakibatkan timbulnya sifat ujub atau membangga-banggakan diri dan sombong. Apabila seseorang bersumpah untuk tidak melakukan suatu kebaikan, maka ia harus membayar kafarat atas sumpahnya. Kemudian ia harus mengerjakan kebaikan tersebut. Mengampuni dan memaafkan terhadap orang yang berbuat jahat itu adalah tanda kesempurnaan akhlak dan keimanan. Sedikit menambahi, menuduh berzina kepada perempuan-perempuan yang berpelihara kehormatannya itu termasuk dosa besar yang mengakibatkan diperolehnya murka dan amarah dari Allah. Seluruh anggota badan dan indera manusia akan ikut menjadi saksi atas dirinya pada hari kiamat nanti terhadap apa saja yang ia lakukan. Balasan yang adil atas segala amal buruk seseorang akan ditemui kelak pada yaumul kiamah. Menuduh berzina terhadap istri-istri Nabi yang suci adalah berarti menyakiti Rasulullah dan memusuhi agama Islam itu sendiri. Bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu bersih dari apa yang dituduhkan terhadapnya oleh penyebar-penyebar berita. Rumah tangga Rasulullah adalah suci dan terpelihara dusta dan bohong, sehingga tidak boleh digambarkan adanya bau kekejian dan penyelewengan yang keluar dari dalamnya. Sekian diskusi kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.